بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Ini afidana azakullah. Sehingga seorang muslim ketika ada berbagai macam perselisihan, berbagai macam kerancuan, kesamaran, dia kembalikan kepada hukum yang dibawa oleh Rasul SAW. Iya, dari seluruh masalahnya. Dalam Al-Quran juga dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum bi syai'in farudhu ila Allah wa rasulih. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, taatlah kepada ulil amri, yaitu para umara dan ulama. Apabila kalian berselisih terhadap sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Inna fidina azakullah. Sehingga di setiap umat diutus seorang Rasul, diwahyukan kepadanya syariat, disampaikan kepada umatnya. Kita bisa mentoladaninya dari Rasul kita bisa mengambil hikmah darinya, ya, dari warisannya, yaitu ilmu yang diwariskan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhama, para nabi tidak mewariskan dirham maupun dinar. Dirham maupun dinar itu warisannya siapa? Warisannya Qarun. Adapun Nabi warasul ilm, mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu, tauladan kepada Rasulullah SAW, maka dia telah mengambil warisan yang banyak. Maka tidak pantas bagi seorang mukmin ketika Allah dan Rasulnya menetapkan suatu urusan, kemudian ada lagi pilihan yang lain. Ya, kalau kita mengaku bersyahadat kepada Rasul SAW, tidak pantas bagi seorang mukmin ketika Allah dan Rasulnya menetapkan suatu ketetapan, ada pilihan yang lain. Misalnya cara berakidah, cara meyakini agama Islam. Allah dan Rasulnya telah menetapkan bagaimana kita meyakini agama kita dengan keyakinan-keyakinan yang diyakini oleh Rasul SAW. Seperti misalnya keimanan kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada Nabi, kepada malaikat, ya, kepada kubur, kepada surga, neraka, dan seterusnya. Kita kok punya keyakinan yang nyeleneh, yang lain, maka ini tidak boleh. Semua harus dikembalikan kepada Rasul SAW. Keyakinan kepada ars, keyakinan kepada misalnya sahabat-sahabat yang mulia, sahabatnya Rasulullah SAW, seperti keyakinannya Rafidhah misalnya, yang mencela para sahabat Rasulullah SAW. Ini dilarang. Maka ketika Allah dan Rasulnya menetapkan suatu ketetapan, tidak boleh seseorang memiliki pilihan yang lain. Sami'na wa ata'na. Dia harus mengatakan kami taat dan kami dengar. Ya. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'min wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyarah min amrihim. Wa man ya'sillah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Maka tidak pantas bagi seorang mukmin, demikian juga mukminah, ketika Allah dan Rasulnya menetapkan suatu urusan, misalnya perintah untuk belajar agama. Siapa yang menetapkan? Allah. Dalam Al-Quran jelaskan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kamu belajar ilmu ilah, la ilaha illallah. Dalam ayat yang lain dijelaskan apa? Wala ta'fu ma laisa laka bihi ilm. Kamu tidak boleh mengatakan sesuatu, melakukan sesuatu tanpa ilmu. Dalam Al-Quran. Dalam hadis dijelaskan apa?
Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Perintahnya siapa? Rasulullah SAW. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sallallahu bihi tariqan ilal jannah. Ini adalah petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW. Atau ketetapan-ketetapan yang lain yang lebih besar, ya, seperti ketetapan untuk mempelajari tauhid, mendalami kalimat syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu diwajibkan, ya. Maka apa? Kita pun wajib mengikuti, bukan seenak kita. Maka di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ahzab ini dijelaskan tidak pantas bagi seorang mukmin atau mukminat ketika Allah dan Rasulnya menetapkan suatu urusan, dia memiliki pilihan yang lain. Seperti cara hidup. Saya itu cara hidupnya kebarat-baratan. Lah kok iso? Kamu kan orang Islam. Harusnya kan ke Islam-Islaman kan gitu. Tapi dia pilih apa? Saya kebarat-baratan. Ya, dia katakan seperti itu. Ini pun tidak boleh. Ya, dia harus kembali kepada Islam. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena setan adalah musuh yang nyata. Sekian banyak dari hukum-hukum dari Islam, kita tidak boleh menyelisihinya atau memiliki pilihan yang lain. Kita tinggal tunduk patuh. Hidup enak, hidup bahagia, mati dalam keadaan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Ridho dengan keislamannya. Rabbnya adalah Allah dan Rasulnya adalah Muhammad SAW. Nah, وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.